dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang thrifting. Apa pendapat Pak Joko tentang pengertian thrifting pada era globalisasi? Ya, yang saya ketahui itu thrifting itu berburu harta karun yang murah atau hemat, ya, seperti barang-barang bekas. Tanya lagi Pak, kelebihan daripada thrifting itu gimana Pak Joko? Kelebihan thrifting itu kelebihannya itu yang satu pertamanya harga murah, yang kedua kualitas barang ekspor, yang ketiga itu barang-barang yang harganya harusnya bisa 1 juta itu bisa di harga 200. Nah, kan jauh sekali. Berapa ya diskonnya kalau dibilang bisa 70%. Barang bermerek. Nah, nanti ya barang bermerek. Sensasi kalau kita itu kalau nggak punya dompet ya, hanya uang sedikit, kita cari baju atau cari celana atau cari barang-barang antik itu kita bisa beli. Nah, itu seperti contohnya kalau baju itu barang impor yang Adidas, yang bermerek luar, yang itu lah seperti itu biasanya harganya kan mahal-mahal. Paling tidak kan ya itu yang saya 1 juta, lebih dari itu kita bisa beli dengan harga 150. Kalau kita bisa nego dengan bagus ya kita bisa beli dengan harga 100. Belanja barang thrifting itu gimana Pak Joko? Kalau manfaatnya kita bisa beli dengan harga yang murah. Kita bisa pakai dengan kualitas yang tinggi, kualitas yang bagus, dengan kualitas barang mewah tapi dengan harga yang murah. Manfaatnya bisa kita, kalau teman-teman anak muda kan biasanya kita ini barangnya 1 juta ya, ada murah banget ya, seperti itu. Cara memilih thrifting yang baik itu bagaimana Pak? Saya mau kalau thrifting itu gimana ya? Yang pertama itu label. Label itu kalau jaringannya masih di dalam bukan di luar, itu pasti barang masih asli. Nah, yang satu itu. Yang kedua itu biasanya kayak Adidas itu kan banyak, tapi ada kualitas yang mungkin pensablonannya itu beda gitu. Terusan jahitannya mungkin ada yang berbeda. Memakai harga 35 dengan harga 100-an mungkin kenyamanannya beda, kaos bahannya juga beda. Itu bisa kita kita bisa lihat dari itu. Nah, kalau enggak sampai ketipu kan di situ. Kadang harga dicampur jadi satu, barang branded kalau barang yang lokal. Terkadang kan kita nggak tahu kan, kalau kaos itu biasanya pedagang itu bisa harganya jadi harusnya 35 jadi 100 kan itu lah. Kita harus tahu label-label yang bagus, yang mana harga yang branded yang apa. Kita harus cari dulu informasi kalau kaos ini brandednya ini. Kalau sama kalau pemain basket itu Jordan. Nah, Jordan itu kaosnya seperti apa itu ya kita lihat dulu, kita browsing, kita cari kualitasnya seperti ini, gambarnya seperti ini ya. Kekurangan thrifting itu kalau kelebihan thrifting itu karena harga murah ya, itu harga ekspor. Itu ya bisa kemungkinan nggak bisa 100%. Kalau thrifting itu karena harga bekas dari luar yang mungkin PS, kalau kita ngarannya PS ya, harga pabrik yang tidak bisa dijual, kita jual lagi dengan harga yang murah kan seperti itu ya. Itu mungkin ada kendala yang seperti ada cacat-cacatnya sedikit. Nah, itu yang tentunya seperti itu. Kalau kelebihannya ya mungkin harganya lebih murah di kantong aja. Terus saya mau tanya, kalau di Solo itu toko-toko yang seperti thrifting itu kebanyakan di mana Pak?
Kalau saya seringnya di Notoharjo, Oh, di Klitian. Klitian. Ya. Nah, itu lebih kompleks. Ya. Itu mulai barang yang harga tinggi, harga murah, harga produk impor, produk yang tidak impor itu. Harga menengah ke bawah. Nah, itu biasanya di situ satu. Yang kedua itu di Gading itu perempatan Gading itu. Pasar Gading itu. Nah, pasar Gading itu. Kalau tidak salah lagi sebenarnya banyak yang kita jumpai sebelum, kadang kita nggak tahu. Ya. Tapi terkadang gini, masyarakat apa itu thriftingnya itu apa? Atau itu kan sebetulnya barang-barang impor. Ya. Kalau kita di Solo itu namanya apa ya? Kalau baju-baju yang bekas, yang lowaan. Kalau kita bilang lowaan. Seperti di pasar pucuk. Nah, seperti itu. Tapi kan itu lokal, Ya. ada yang lokal, ada yang kita cari yang branded tapi harganya murah. Seperti kemarin di Kalau kita cari yang toko yang mungkin branded lokal atau branded yang luar atau itu kan kita biasanya cari yang diskonan. Ya. Gitu. Yang meneliti barang dan memeriksa harga produk trapping itu gimana, Pak? Ya, tadi saya sudah jelaskan. Rating kalau meneliti itu dari jahitannya. Yang satu dari label. Satu dari cetak-cetakan itu, yang cetakan kaos atau tulisan itu biasanya itu benar dari luar atau tidak. Tulisan kemasan yang nyaman biasanya harga yang mahal itu biasanya nyaman di badan kita. Untuk bisnis trapping di Indonesia itu kemungkinan besar potensi di masyarakat di Indonesia terhadap barang bekas itu dimanfaatkan untuk apa, Pak Joko? Potensi masyarakat di Indonesia terhadap barang bekas perlu dimanfaatkan untuk apa saja? Sebetulnya gini ya, thrifting kalau kita sebelum kita masuk ke bisnis kita thrifting, kita itu malah diuntungkan. Diuntungkan seperti kalau kita itu memberi manfaat bagi dunia, bumi. Karena kan barang bekas tidak hanya, terkadang kita udah barang bekas dibuang. Nah, itu kita bisa dikelola lagi, didaur ulang lagi kan gitu. Itu manfaatnya seperti itu. Bersaing di dalam bisnis. Ya, itu satu. Kalau kita bisnis untuk di Indonesia mungkin sudah banyak ya, di Tanah Abang atau di Solo di Jakarta itu kan sudah banyak. Tapi perkembangan zaman kan anak muda pasti dia cari barang-barang yang mungkin kualitas ya bagus, harga yang mahal, tapi nah itu kelebihan satunya kalau kita beli yang mahal tapi murah, ya itu thrifting itu ya. Umpama di Solo itu kan selain di Gading sama di Notoharjo, itu selain di itu apa ada yang online atau nulis? Kalau barang impor harga mahal biasanya ada kualitasnya, itu ada apa, deskripsinya itu ada semua begitu. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm